Assalamualaikum. Saya Elsar dari Lampung yang mengucapkan buat teman-teman saya sama tim yang ingin melakukan pendakian 30 gunung dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah, semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Merdeka. Assalamualaikum. Saat itu Abi melihat dia di dalam mobil itu, dan mobil itu sedang berjalan di sebuah kampung, dan melihat mobil itu kecelakaan menabrak sebuah truk besar. Jadi seorang yang baru bangun tidur kaget melihat pintu kebuka dengan sendirinya, terus tiba-tiba ada gerobak yang datang dan menghantam pintu, terus terlempar sosok pocong dari dalam gerobak. Dia menanyakan ke Abi, "Kamu ngapain? Kamu pengen apa? Kamu ngapain? Kamu pengen apa?" Selalu pertanyaan itu yang dilontarkan oleh sosok wanita tersebut. Dan Abi hanya mengucap, "Saya pengen ketemu ibu saya. Saya pengen lihat wajah ibu saya seperti apa." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samaway Adventure. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sejauh ini sudah support terus channel Samaway Adventure. Terima kasih banyak saya dalam-dalamnya, dan semoga kita semua dalam berkah Allah SWT. Ya, kali ini gue akan coba menyampaikan sebuah cerita dari Mas Amin yang biasa dipanggil Abi gitu. Mas Amin ini akan menceritakan sebuah titik balik beliau dari orang yang benar-benar selalu selalu menggumam, selalu tidak mengakui kebesaran Allah, selalu merasa tidak adil, merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah, bahwa dia kenapa dilahirkan sebagai seorang yang berbeda, atau seorang yang tidak memiliki kesempurnaan, dalam artian tidak memiliki keluarga yang penuh atau keluarga yang lengkap. Oke, biar enak gue akan sebut beliau Mas Abi, atau gue sebut dengan Abi. Abi itu adalah bapak. Oke, jadi Abi ini ceritanya waktu itu tahun 2001, kejadiannya di tahun 2001. Tapi gue akan ceritakan di awal dari mulai dia masih kecil, dalam artian masih duduk di bangku SD dan SMP, 4 tahun dan 3 tahun sebelumnya. Jadi Abi ini adalah seorang anak yang terlahir dari seorang ibu yang kebetulan saat itu sudah meninggal dengan cara syahid. Dalam artian seorang ibu yang melahirkan Abi meninggal di waktu yang sama pada saat beliau melahirkan Abi. Akhirnya Abi pun tinggal bersama keluarga pamannya dengan ibunya ditinggal, sedangkan orang tua atau bapaknya atau ayahnya sudah merantau ke Jakarta dan saat itu sudah memiliki keluarga baru. Dan Abi terus melanjutkan sekolahnya bersama keluarga pamannya yang saat itu menjadi orang tua angkat dari Abi sendiri. Abi itu anak yang cerdas. Dia selalu menjadi juara kelas. Kenapa dia selalu menjadi juara kelas? Dia hanya pengen sesuatu hal, bahwa saya harus menjadi orang pintar, saya harus menjadi orang yang bermanfaat, atau saya benar-benar jadi orang yang berhasil, agar pada saat dia lulus sekolah dia bisa langsung dapat kerja tanpa harus merepotkan keluarga pamannya lagi. Itulah sifat mandiri dari seorang Abi. Tapi di balik mandiri Abi ada satu hal yang mengganjal si Abi. Jadi saya waktu dulu kecil SD dan SMP, pada saat pembagian raport, pengumuman juara kelas, pengumuman murid teladan, segala macam gitu. Abi tidak pernah didampingi oleh keluarganya. Karena apa? Karena keluarga angkat Abi atau pamannya itu ada seorang guru aja, guru lepas, dan kemungkinannya sangat kecil untuk bisa hadir ke kegiatan-kegiatan sekolah yang Abi alami waktu itu. Jadi hasil pada saat Abi dipanggil sama
pihak sekolah untuk menerima penghargaan murid teladan apapun, Abi selalu sendiri. Abi nggak pernah didampingi oleh orang tua atau wali. Masih banyak ungkapan-ungkapan bahwa si Abi ini, Bi, kamu tuh nggak punya orang tua. Bi, kamu tuh anak yang nggak punya orang tua. Bi, kamu tuh bukan anaknya paman, bibi kamu dan teman kamu. Jadi sampai satu ketika si Abi tuh sampai memukul temannya yang selalu menghina Abi bahwa dia tuh memang anak yang nggak punya orang tua. Di momen itulah Abi selalu mengumpat pada dirinya sendiri dan selalu mengecap bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa saya tidak memiliki keluarga yang sempurna? Selalu seperti itu, selalu menggumam, selalu merasa tidak bersyukur dengan apa yang sekarang dia miliki, bahwa dalam artian dia masih hidup walaupun seorang ibu sudah meninggal, dia tidak bersyukur akan hal itu. Sampai satu ketika dia sudah lulus STM, sudah lulus SMK. Jadi kebetulan waktu itu dia sekolah di SMK 5 Surakarta. Setelah Abi lulus dengan nilai predikat yang baik, Abi langsung merantau ke Jakarta. Tapi tidak betah di Jakarta. Hanya beberapa bulan di Jakarta, dia kembali lagi ke kampungnya, balik ke kampung. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia, yaitu anak teknik mesin. Jadi dia bekerja di sebuah bengkel karoseri atau bengkel renovasi mobil yang dimiliki oleh Pak Edi atau Mas Edi waktu itu. Jadi sosok bos yang masih muda juga sih. Kebetulan Mas Edi ini adalah seseorang bos yang baik hati juga, yang tidak lebih atau kurang lebih hidupannya sama dengan Mas Edi. Dia dalam artian orang yang sangat mandiri. Cuman yang membedakan adalah Mas Edi saat itu masih memiliki keluarga lengkap. Oke, itulah latar belakang ceritanya. Singkat cerita, Abi ini bekerja di sebuah bengkel. Di situ ada 3 teknisi sebelum Abi masuk. Jadi yang pertama adalah Mas Eko, dan yang kedua adalah Sularno, Mas Sular. Panggilannya Mas Sular dan Mas Eko. Dan Abi ini masuk sebagai anak baru. Kebetulan Abi ini dari segi usia dia lebih junior dibanding Mas Eko dan Mas Sular. Posisi bengkelnya itu ada di daerah Wonogiri arah mau ke Pacitan. Jadi teman-teman itu nggak posisi jalannya atau posisi bengkelnya itu ada di pinggir jalan arah Pacitan, daerah Wonogiri gitu. Posisi bengkel ini misalkan jalan raya Wonogiri, ada pertigaan, terus ada turunan ke bawah. Di situ bengkelnya di pinggir jalan yang turunan itu. Bengkel sebelah kiri dan tempat naruh mobil-mobil yang akan diperbaiki itu ada di sebelah kanan gitu kan. Jadi kalau misalkan ada mobil baru masuk, mau diservis atau mau diperbaiki, ditaruhnya di sebelah bengkel gitu kan. Zaman itu tahun 2001. Kalau tepatnya Abi bilang itu bulan April tahun 2001. Jadi Abi itu di briefing sama Mas Edi, si pemilik bengkel, bahwa Bi, kamu itu kalau malam tidur jagain mobil yang baru masuk. Jadi itu kan kamu tidurnya harus di mobil katanya. Kenapa tidurnya harus di mobil? Karena kalau mobil baru masuk ke dalam bengkel, dia biasanya masih ada recorder atau tape, masih ada CD atau apapun itu, peralatan otomotif yang di dalam itu yang masih belum diamankan. Jadi ditidurin mobilnya sekaligus menjaga mobil itu agar terhindar dari maling-maling atau seseorang yang mau mengambil barang-barang dalam mobil. Singkat cerita, beberapa hari Abi di situ, Abi mendapatkan tugas jaga sebuah mobil. Mereknya itu mobil Daihatsu Verosa. Daihatsu Verosa itu platnya KT kalau Kalimantan Timur. Jadi kondisi mobil Verosa itu Jeep ya, mobil Jeep itu depan bagian drivernya itu hancur sampai dengan kacanya itu hancur. Jadi Abi udah tidur lah di situ. Abi tidur di situ. Abi itu di jok yang belakang ya, jok belakang karena bagian depannya hancur. Cuman pada saat Abi tidur, Abi itu kayak orang ngerep-rep, jadi kayak melihat sesuatu tapi nggak bisa bangun, nggak bisa berteriak, nggak bisa ngomong segala macam. Jadi
Saat itu Abi melihat dia di dalam mobil itu, dan mobil itu sedang berjalan di sebuah kampung, dan melihat mobil itu kecelakaan menabrak sebuah truk besar, di daerah tambang, dan nabrak berat, dan posisi mobil bagian depan tuh hancur sampai drivernya terjepit dan berteriak sampai drivernya meninggal di lokasi. Tapi dia tetap tidak bisa bangun, seolah-olah dia melihat kejadian itu, tapi dia tidak bisa berteriak, tidak bisa menyampaikan apapun. Dia hanya melihat saja gitu. Hasil besoknya dia menyampaikan ke bosnya atau Mas Edi, mobil ini kenapa ya? Dia tanya sama, kenapa kok bisa hancur kayak gini? Oh, mobil ini kecelakaan sampai supirnya meninggal, akhirnya dijual gitu. Dan Mas Edi ini bengkelnya khusus buat menangani mobil-mobil yang rusak, dalam artian dia membeli mobil yang rusak, dia perbaiki, terus dia jual kembali. Atau ada orang yang punya mobil rusak, dia diperbaiki di bengkelnya Mas Edi dan dijual kembali. Jadi khusus bengkel untuk perbaikan mobil yang rusak ataupun hancur karena kecelakaan. Oke, akhirnya Mas Edi menyampaikan itu, dan dia berpikir, Abi itu berpikir bahwa oh jangan-jangan apa yang saya lihat adalah gambaran kecelakaan seorang driver di dalam mobil tersebut. Cuma Abi tidak menyampaikan itu ke Mas Edi. Setelah beberapa hari, masuk lagi mobil baru itu jenisnya sedan. Jadi Toyota Corolla warna merah. Seperti biasa, ini bengkel, ini jalanan, ini tempat parkir mobil. Jadi mobil Toyota Corolla itu diparkir menghadap ke atas arah jalan raya, gitu kan, jalan raya. Jadi Mas Abi ini dipesanin sama Mas Edi, bahwa Bi, kamu malam ini jaga mobil baru ya, soalnya mobil itu masih bagus, barang-barangnya masih banyak di dalam. Ya Mas, siap, gitu kan. Tapi saya mau nonton tinju dulu katanya. Jadi posisi nonton tinjunya dia tuh bukan di bengkel atau bukan di workshop. Jadi dia di pinggir jalan, ada satu rumah besar. Di situ TV-nya paling bagus. Jadi biasanya nonton tinju, si Abi ini biasanya nonton tinju di seberang jalan. Oke. Nonton tinju, saya 1:30 malam kalau nggak salah tinjunya itu dia balik lagi ke workshop atau ke bengkel. Karena dia tidur di dalam mobil Corolla tersebut. Sedan itu 4 pintu. Abi tidur di baris kedua. Dia mulai 1:30 lewatan dia tidur. Jam 1:30 bangun, 1:30 paginya itu dia ngerasa agak kayak mau kebangun, baru kayak agak kriip loh, ya orang bilang kriip. Terus dia dengar tiba-tiba pintu mobil 4-4-nya tuh kebuka dengan sendirinya. Brak gitu kan. Jadi pintu depan kebuka, jebrak, 2, pintu belakang buka, jebrak. Otomatis Abi kaget, begitu dia langsung melek begitu, masih kayak agak kelingan karena orang lagi tidur, terus kaget gitu kan. Ini kenapa pintu kebuka sendiri? Padahal tadi udah dikunci gitu. Padahal saya udah kunci, kata si Abi gitu. Si Abi ngerasa udah mengunci 4-4-nya gitu kan. 4 pintu itu udah Abi kunci dan dia langsung tidur. Tapi kenapa terbuka langsung berbarengan, bahwa yang depan pintu kebuka terus yang belakang pintu kebuka. Pada saat Abi masih kebingungan dengan kenapa pintu kebuka dengan sendiri, ternyata ada satu buah gerobak dari jalan raya atas tuh turun ke bawah, gluk gitu. Pada saat gerobak itu jalan terus, jadi pintu mobil yang sebelah kiri bagian depan dan belakang itu kan ngebuka itu sedikit menutupi atau memakan jalan raya yang ada di situ ya. Jadi pintunya tuh ke arah jalan. Jadi gerobaknya terus makin cepat ke bawah, tiba-tiba menghantam pintu depan bagian mobil sedan tersebut, jedar gitu kan. Saat itu pula terlempar satu buah pocong atau sesosok pocong gitu kan, terlempar dari dalam gerobak, terlempar ke bangku belakang atau ke pintu belakang itu, yang sontak saat itu membuat Abi langsung kaget. Astagfirullahaladzim, apa ini? Jadi seorang yang baru bangun tidur kaget melihat pintu kebuka dengan sendirinya, terus tiba-tiba ada gerobak yang datang dan menghantam pintu, terus terlempar sosok pocong dari dalam gerobak. Otomatis dia
kaget dan akhirnya dia keluar lewat pintu yang kanan. Dia lari ke arah workshop, ke arah bengkel. Dia membangunkan temannya Mas Eko. Mas Eko tolong bangun Mas Eko, Mas Eko tolong bangun Mas Eko. Akhirnya Mas Ekonya tuh bangun dan marah-marah. Mas Eko, kamu ngapain sih jam segini kok teriak-teriak? Tolong Mas, ada pocong Mas, tolong Mas, ada pocong. Saat itu memang si Abi belum yakin betul bahwa itu pocong atau bukan, karena baru pertama kalinya dia melihat sosok pocong selain dari cerita orang-orang gitu. Dia meyakinkan apakah betul itu pocong atau bukan, tapi sesuai dengan gambaran orang-orang sosok pocong seperti apa, itulah yang Abi lihat saat itu gitu kan. Jadi Abi meyakini bahwa itu yang saya lihat tadi adalah pocong yang terlempar dari sebuah gerobak, bukan. Akhirnya jujur deh, coba periksa, lihat gitu. Oh, udah nggak mau, udah si Abinya nggak mau, udah cek lagi gitu. Mas Eko suruh cek, oh nggak mau gitu kan. Ya udah, akhirnya si Abi nggak mau. Itu terus pintu kebuka gimana? Nanti Mas Edi marah, kata Mas Eko gitu kan. Udah biarin lah, marah-marah, nanti saya ceritain kejadian malam ini kenapa gitu. Terus nggak cerita, akhirnya si Abi tidur bareng sama Mas Eko di workshop dengan membiarkan mobil itu terbuka 4 pintu gitu. Kalau pagi Mas Edi datang duluan, Mas Edi melihat pintu mobil kebuka 4-4-nya gitu. Mas Edi langsung ke workshop, Mas Edi langsung negor kan, Abi kenapa itu? Wah, pintu mobil kebuka 4-4-nya. Ini Mas, tadi malam ada gerobak yang nabrak pintu mobil dan melemparkan sosok pocong dari situ. Wah, kamu yang benar. Iya Mas, benar. Akhirnya coba cek lagi, takut ada barang-barang yang hilang. Dicek lo sama si Abi ke bawah. Tapi alhamdulillah nggak ada barang-barang yang aneh yang hilang, barang-barang mobil yang hilang dari dalam gitu kan. Tapi di situ tidak ada bekas lecetan di pintu, gitu. Bekas gerobak nabrak tuh tidak ada, dan gerobaknya itu sudah ada gitu di situ. Kayak cerita, akhirnya Abi bilang gitu kan, ya sudahlah, nanti kalau sudah gajian kita coba selamatin lagi di area sini, kita bikin tawasulan dan selamatan seperti itu. Kayak cerita, berlalu lagi waktu beberapa hari, ada satu malam lagi yang dia memutuskan untuk nonton tinju lagi. Nah, nonton tinju lagi. Abi itu memang hobinya nonton tinju gitu. Di tahun 2001 tuh ada, kalau nggak salah, petinjunya almarhum Muhammad Al-Farizi itu. Saya juga suka nonton tinju itu. Dia nonton tinju lagi sampai dengan jam 1:30 malam lagi. Dia ingat kejadian yang kemarin-kemarin di mobil tersebut. Akhirnya dia sedikit agak berlari kecil dari tempat nonton tinju ke arah workshop gitu kan. Dia agak berlari kecil. Terus tiba-tiba ada bunyi kayak kelapa jatuh gitu kan. Gitu kan. Abi sempat berhenti, udah lewat. Terus pas Abi coba jalan pelan lagi, ada sesuatu yang menyalip dia gitu. Menyalip pada saat Abi lari kecil, ada sesuatu benda yang menyalip dia dari sisi samping kanannya dia, lewat terus kayak gak melingkar gitu, berhenti ternyata benda itu adalah kepala manusia. Dalam artian, kalau orang Jawa atau kalau di Cirebon itu sebutannya ndas kuntung, kalau mungkin di Jawa itu sebenarnya gundul pringis gitu. Jadi bukan mengkorak, bukan buah kelapa atau apapun itu, tapi jelas-jelas kepala manusia yang memiliki rambut, memiliki mata, dan memiliki hidung dan mulut. Dan pada saat persis berhenti depan Abi, mata itu merah dan melihat Abi, dan gigi dan mulutnya itu tersenyum menyeringis gitu melihat sosok Abi. Akhirnya Abi lari terbirit-birit untuk kembali ke workshop gitu, masuk. Akhirnya di situ sampaikan lagi ke Mas Edi gitu. Jadi menyampaikan ke Mas Edi bahwa kejadian tadi malam ada lagi yang seperti ini. Bingung sebetulnya ada apa di sini gitu kan. Akhirnya ternyata ya sudah, nanti ya kita buatkan selamatan, kata Mas Edi. Mas Edi pun berusaha keras untuk bisa menetralisir atau membersihkan area bengkelnya lagi gitu, biar tidak ada gangguan-gangguan seperti itu kan. Itu beberapa hari berikutnya aman. Nah, dan di hari Jumat itu, di satu Jumat pagi, Mas Abi ini kebagian untuk tune up atau ganti engine mesin kan.
ganti engine, copot gardan kalau nggak salah sih, gardan. Jadi dia bertugas untuk melepas gardan. Jadi akhirnya dia masuk ke kolong mobil, bagian bawah mobil, dia lagi berusaha mau lepas gardan itu. Si Abi ini merasa sesak, Buk, sesak nih, nggak bisa napas, ini kenapa gitu kan. Akhirnya coba Abi keluar, nggak bisa lagi gitu, maksudnya tiba-tiba bernapas tuh susah banget, susah. Akhirnya saking makin parahnya, Abi coba ditolong sama keluarga yang tinggal di sekitaran bengkel. Jadi ada seorang nenek yang memiliki yang usianya sudah lanjut dan dia biasa menggunakan oksigen di rumahnya. Akhirnya si Abi ini ditolong menggunakan oksigen milik nenek tersebut, dan alhamdulillah dia sudah mulai sadar dan ciuman. Kalau menurut teman-teman di situ dan Mas Edi sebagai bosnya, bahwa Edi ini mengalami angin duduk, atau kalau secara ilmu kedokterannya mungkin gagal jantung gitu. Jadi diputuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Dibawalah Abi ke rumah sakit, dan ternyata di rumah sakit itu beliau pingsan. Sehabis pingsan itu sadar. Begitu dia sadar, tangan dia tuh luka. Tangan dia tuh bagian tangan ini sini luka parah, luka bekas kayak cakaran, bekas tekanan gitu, luka. Bagian kakinya luka, pokoknya luka semua gitu. Kakinya luka. Terus dia tuh begitu bangun tuh kaget gitu kan. Begitu bangun tuh dia bangun siang, terus belum Jumatan, aku mau nih, udah kamu kan lagi sakit, gak usah sholat dulu, istirahat dulu aja, kamu nanti kenapa-napa lagi gitu. Ya udah kamu istirahat dulu, ditenangin, nanti sholatnya pada saat kamu sudah bisa bangun. Nah, cuma pada saat Abi menyampaikan ingin sholat, keluarga yang ada di situ tuh malah pada nangis gitu. Loh, kenapa kok pada nangis gitu? Si Abi tanya kayak gitu. Sudah, pokoknya kamu tenang aja dulu, sabar, nanti diceritain. Akhirnya setelah ngurus segala macam ke rumah sakit, akhirnya Abi dibawa pulang. Jadi di saat itulah ada sosok Pak D-nya Abi, namanya Pak Suroto. Jadi Pak Suroto ini sekarang sudah tinggal di daerah Bekasi juga, di Kampung Jejalen kalau nggak salah. Beliau sekarang usaha mie ayam. Nah, jadi Pak Suroto itu menceritakan semuanya ke Abi. Abi, kamu tuh tidak sadar dari mulai hari Jumat sampai dengan hari Rabu. Jadi praktis kamu tuh 6 hari tidak sadar. Kata si Pak Suroto gitu kan. Masa gitu? Ya, kamu tidak sadar. Emangnya kamu ngerasain apa di dalam pada saat kamu tidak sadar? Abi bilang, saya mengalami satu kejadian pada saat saya tidak sadar. Si Abi bilang, ya coba ceritakan apa yang kamu alami, gitu. Menurut Pak Le-nya gitu. Jadi Abi hanya menyampaikan, begitu dia tidak sadar, dia ketemu sosok wanita di depan dia, tapi wajahnya tak terlihat itu. Sosok wanita wajahnya tak terlihat. Dia menanyakan ke Abi, kamu ngapain? Kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Selalu pertanyaan itu yang dilontarkan oleh sosok wanita tersebut. Dan Abi hanya mengucap, saya pengen ketemu ibu saya pengen lihat wajah ibu saya seperti apa. Abi minta itu. Dan pada saat Abi minta itu, sosok wanita ini hanya bilang, ya sudah, ayo ikutin saya, jalan cepat. Jadi sosok wanita ini jalan lebih awal dan Abi mengikuti belakangnya. Abi berjalan, cuman Abi ini langkahnya berat, menurut Abi seperti itu. Langkahnya berat, jalan secepat apapun tetap tidak bisa menyalip atau mendampingi, duduk atau berjalan berdampingan dengan sosok wanita itu. Tidak bisa, selalu posisinya di belakang. Bahkan wanita itu bilang, kamu kenapa lama banget? Ayo cepet jalan. Iya, ini sudah cepat tapi berat. Oh, kamu lama banget. Selalu dimarahi sama sosok perempuan itu. Sampai akhirnya si Abi itu dibentak oleh seorang perempuan ini.
kamu lelet banget, kamu nggak pantas ada di sini. Terus akhirnya si Abi itu didepak, dalam artian ini sosok wanita ini ngadep ke sana, Abi di posisi di belakang. Abi ini ditendang dari depannya ke belakang, tendang, gitu kan. Akhirnya si Abi terpental. Pada saat Abi terpental itu, disitulah dia bangun. Hanya itu yang dirasakan oleh Abi. Yang artian begitu tidak sadar, ketemu sosok wanita, bertanya, diajak untuk berjalan ketemu ibunya, tapi dia jalannya lambat, terus ditendang. Habis tendang dia siuman. Tapi ternyata kejadian singkat itu 6 hari nyatanya di dunia yang dilewati oleh Abi. Nah, terus Abi akhirnya tanya ke Pak Suroto, Pak Le, terus kenapa nih tangan saya pada begini? Pada luka, tangan luka, kaki luka. Jadi Pak Le-nya akhirnya cerita. Pak Le-nya itu cerita kalau si Abi itu setiap menjelang maghrib sampai dengan subuh, ini kasur, ini Abi. Kalau udah dari maghrib sudah mulai kubrak. Jadi seolah-olah dia tuh mau terbang, mau loncat-loncat dari kasurnya seperti itu. Buah. Sampai keluarganya itu mau 4 orang, mau 6 orang yang megangin tangan Abi itu terpental gitu aja dengan kekuatan Nabi yang sangat dahsyat jika sudah menjelang maghrib sampai subuh gitu kan. Cuma kalau pagi normal seperti orang sakit biasa gitu kan. Dan akhirnya keluarga memutuskan untuk mengikat. Jadi Pak Le-nya Nabi itu menyampaikan dia menemui seorang guru seorang kiai ya, bahwa menyampaikan ponakan saya Abi itu mengalami suatu sakit tapi bukan medis, sakitnya non medis gitu. Jadi diceritakanlah semua Abi begini. Dan guru tersebut atau kiai tersebut bilang ke Pak Suroto bahwa anakmu itu, ponakanmu itu Abi sakit bukan sakit apa-apa, tapi sakit yang ditimbulkan oleh hatinya sendiri. Menurut kiai tersebut, loh kenapa? Kok sakit yang ditimbulkan oleh hatinya sendiri? Ya, gumaman, rasa tidak puas, apapun itu perasaan yang tidak puas akan kebesaran Allah itu yang membuat Abi seperti itu. Akhirnya Pak Kiai ini melakukan suatu kegiatan syariat yang dilakukan. Jadi Pak Kiai ini memutuskan untuk melakukan pengajian dengan membawa syarat. Dalam syaratnya itu ada air, ada bunga, ada begitu. Seperti syaratnya orang-orang kalau misalkan mau nyekar atau mau berdoa atau apapun. Akhirnya Pak Suroto ini menuju ke bengkel atau workshopnya Abi menggunakan motor, saya lupa motornya Megapro atau apa gitu. Pokoknya motor dia isi bensin full, motor tiba-tiba mogok. Dan tidak bisa disela lah pokoknya. Ini kenapa? Padahal motor sehat segala macam gitu kan. Sudah dia akhirnya memutuskan untuk bermalam dan besok lagi melanjutkan ke arah workshopnya Abi gitu kan. Akhirnya dia dengan Pak Kiai dengan beberapa orang temennya si Abi di bengkel, Mas Eko gitu, sama Mas Edinya sendiri melakukan doa bersama di situ dan menyiramkan satu botol air ke daerah sekitar bengkel workshop. Lalu meletakkan bunga 7 rupa yang dibawa oleh Pak Kiai itu ke pertigaan. Jadi ada yang saya bilang tadi di awal bahwa bengkel itu letaknya di bawah pertigaan jalan raya Wonogiri, pertigaan terus ke bawah. Meletakkan bunga itu di tengah-tengah pertigaan. Oke, di tengah pertigaan terus jalan ke bawah ke bengkel melakukan doa bersama segala macam tawasul di situ. Setelah selesai, Pak Suroto ini memutuskan untuk coba kembali ke rumah sakit. Jadi rumah sakit itu memang tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 7 km dari arah bengkel ke rumah sakit. Nah, pada saat jalan ini ya lengkap, kunci dia starter motor dan motor starter nyala. Dia jalan sebelum sampai pertigaan, motor ini mogok lagi dan akhirnya
ini kenapa di sela-sela nggak bisa segala macam, oh dia kalian nggak bisa. Ternyata pas dia lihat kunci kontaknya nggak ada. Loh, kok kunci kontaknya nggak ada? Padahal kan tadi dari bawah begitu nyalain dia kayak kunci kontak, nggak mungkin kunci kontaknya nggak ada. Akhirnya Pak Suroto ini berpikir bahwa siapa tahu jatuh dari standarin motor, dia turun ke arah bawah, turun lagi ke arah bengkel sambil cari sepanjang jalan ada nggak kunci yang jatuh, ada nggak kunci yang jatuh di situ. Ternyata tidak ada. Cari buta-buta cari-cari, akhirnya ketemu kunci di tumpukan bunga yang mereka letakkan di pertigaan. Ini pertigaan karena bawah ini workshop. Ini motor jalan dari sini belum sampai pertigaan. Cuman ternyata kuncinya ada di sini. Pak Suroto sendiri sampai sekarang masih bingung kenapa kuncinya ada di atas itu. Padahal motor belum sampai sana gitu kan. Kalau dipikir jatuhnya pada saat datang atau pada saat turun, ya nggak mungkin bisa nyala motor dari bawah menuju ke atas. Itu kejanggalannya. Nah, dari situlah setelah melakukan ritual tersebut, akhirnya Abi terbangun. Abi sadar, akhirnya dibawa kembali ke rumah. Nah, di rumah tersebut Abi menjalani perawatan. Banyak sekali yang diminta sama Abi, bahkan Abi itu minta sebuah gelang kaki, kayak gelang kucing, gelang kaki yang bunyi kincring, gelang emas. Gelang emas yang ngepres, taruh di kaki dan bunyi kencing. Kalau dia berjalan, itu sesuatu yang aneh, itu kejanggalan bahwa kenapa sih laki-laki dewasa menggunakan gelang emas di kaki dan berbunyi. Mungkin itu ada, cuman biasanya kan terpakai buat anak-anak perempuan yang masih balita ya biasanya. Cuman sosok yang sudah bekerja menggunakan gelang kaki yang berbunyi itu kayaknya aneh gitu. Tapi itu yang diminta oleh Abi. Pamannya dan bibinya itu ya sudahlah gitu kan, dikasih aja karena Abi itu mengalami kelinglungan atau tidak mengingat apapun selama 9 bulan lamanya itu. Jadi setelah 9 bulan lamanya itu Abi tidak ingat apa-apa, maksudnya bertahap ya. 1 bulan masih nggak ingat apa-apa, begitu masuk 6 bulan dia mulai kembali mengingat memori-memori dia seperti apa, dulu seperti apa, dan akhirnya sedikit demi sedikit dia mengingat lagi masa lalunya sampai dengan kejadian dia pingsan atau di hari Jumat waktu itu. Jadi selama 9 bulan itu dia terus mengaji pada seorang kiai itu. Kiai itu selalu bilang bahwa kamu harus bersyukur bahwa apapun yang terjadi sama kamu sekarang itu adalah pelajaran, bahwa kamu harus bisa sadar bahwa nggak bisa kamu terus menangisi apa yang kamu tidak punya sekarang. Kamu harus bersyukur apa yang kamu punya, menurut Pak Kiai tersebut. Jadi berpikirlah secara realistis gitu. Realistis berpikir bahwa Allah sangat tahu apa yang kamu butuhkan. Allah memberikan apa yang kamu butuhkan, tapi Allah tidak memberikan apa yang kamu mau atau apa yang kamu inginkan. Karena apa? Karena Allah tahu. Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan kita sendiri tidak tahu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Hanya Allah yang tahu. Harusnya kamu berpikir seperti itu. Dari situlah Abi berpikir bahwa oke, ternyata apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya doakan selama ini ternyata salah gitu. Selalu menggumam, selalu tidak puas dengan apa yang terjadi sekarang, dengan apa posisi sekarang, dia selalu tidak puas. Ternyata itu salah. Sebaik-baiknya kita sebagai seorang anak, gitu kan. Seperti apapun orang tua kita ya doakan. Apalagi ibunya, Abi sendiri termasuk golongan orang yang meninggal karena syahid, karena meninggal pada saat melahirkan. Gitu. Jadi kamu seharusnya berdoa, mendoakan terbaik untuk orang tua, bukan malah menyalahkan Allah pada saat kondisi kamu seperti ini. Nanti kamu malah akan terkungkung dan makin terpuruk. Dari situlah Abi mulai sadar dan lagi sadar sampai akhirnya dia mengikhlaskan apapun semuanya yang sudah terjadi. Abi ikhlaskan
dan saat ini Abi sudah berkeluarga, memiliki 4 orang anak, gitu kan, hidup bahagia dengan istrinya dan 4 orang anak, gitu kan. Dan dia sangat bersyukur apapun yang terjadi di masa lalunya saat itu, gitu kan, merupakan titik balik beliau untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih mensyukur nikmat yang Allah kasih untuk dia. Dan akhirnya dia sudah menjadi orang yang berhasil bersama keluarganya. Ya, itu teman-teman. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari apa yang dialami oleh Abi adalah jangan pernah berpikir Allah itu tidak adil. Jangan pernah berpikir jika Allah tidak memberikan apa yang kita mau itu tidak adil. Yakinlah gitu, apa yang Allah kasih buat kita itulah yang paling kita butuhkan. Sadari itu, jangan pernah tidak bersyukur. Syukuri apa yang kita punya, lakukan apa yang kita bisa gitu. Maksimalkan kemampuan kita yang Allah kasih. Insya Allah dengan cara bersyukur dan berusaha, Allah akan kasih tambah lagi nikmatnya. Dan insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Jangan pernah mengeluh apa yang kita terima. Sekali saja kita mengeluh apa yang kita punya, artinya kalian tidak pernah bersyukur dengan berkah Allah. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa semuanya belajar bahwa bersyukur, berdoa adalah sesuatu yang baik, dari yang baik yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.